Elisa dan Kelvin kembali ke rumah dengan tas berisi mainan dan bahkan kue kesukaan Efren di tangan mereka pada sore hari. Pasangan itu tahu bahwa Efren pasti akan membuat ulah, jadi mereka sengaja menyuap bocah ini. Namun begitu masuk ruangan, menjadi sunyi seolah tak berpenghuni. Ini mencurigakan, gumam Kelvin. Elisa menatap suaminya dengan alis menyatu. Kenapa? Dalam film-film ini adalah pertanda musuh akan menyerang, jawab Kelvin sambil menyeringai. Beberapa saat kemudian ia mendengar suara lirih yang muncul dari arah samping. Ia dengan sigap mengeluarkan pistol mainan di tasnya dan membidik ke arah sumber suara akan muncul. Namun saat sinar laser mengenai objek itu, yang ada seekor kucing melompat ketakutan dan lari. Elisa tertawa terbahak-bahak sampai ia memegang perutnya, bahkan ujung matanya sampai menitikkan air mata. Astaga, aku sangat kagum dengan imajinasimu. Apakah dulu kamu memiliki cita-cita menjadi agen FBI? Kelvin merengut saat ini. Ia juga melihat ekspresi tercengang dari Lily dan Diana yang berada di lantai atas. Dua wanita tua itu menatapnya dengan jijik. Rasanya Kelvin seperti kehilangan jati dirinya sebagai pria dingin yang mendominasi sejak ia menjadi ayah. Ini baru memiliki seorang pria. Bagaimana jika nanti anak perempuanku lahir? Ku dengar anak perempuan suka dibujuk dengan boneka atau bermain make up, batin Kelvin. Lily mulai bicara setelah menatap cucunya dengan jijik. Simpan kejenakaanmu, Efren tidak ada di rumah. Kemana dia, Nek? Dia melakukan kemah musim panas dengan Berta yang diadakan oleh sekolahnya. Wajah Elisa menjadi sedih. Ia merasa bersalah karena belakangan ini terlalu sibuk sampai mengabaikan anaknya hingga tak mengetahui tentang kemah musim panas ini. Di mana kemah musim panas itu? Aku akan mengunjunginya di akhir pekan nanti dengan Elisa. Itu agak jauh. Kakekmu mengatakan agar Efren tidak perlu dijenguk dan membiarkannya memiliki hubungan sosial yang baik dengan teman-temannya. Lagi pula ada Berta yang ikut dengannya, jadi kalian tidak perlu khawatir. Kelvin diam-diam merasa lega. Kalau begitu akhir pekan nanti aku akan melakukan liburan sendiri dengan Elisa. Laura sedang menunggu seseorang di ruang pribadi sebuah restoran. Ia sudah lama menantikan hasil kerja pria ini dan akhirnya ia mendapatkan panggilan telepon tentang kemajuan dari tugas pria ini. Apakah kamu akhirnya bisa menemukan identitas wanita itu? Tanya Laura begitu melihat detektif swasta yang ia sewa datang. Pria itu mengeluarkan amplop coklat dan menyodorkannya pada Laura. Wanita itu membukanya dan membacanya dengan hati-hati. Setelah itu ia juga menemukan foto dari seorang yang tampak familiar. Ia terlihat seperti Berta saat muda, tapi tidak mungkin ada kebetulan seperti ini, bukan? Batin Laura menolak untuk percaya. Ia membaca sekali lagi informasi di tangannya. Jadi wanita itu pergi ke luar negeri setelah melahirkan. Lalu apakah dia sekarang masih hidup? Dia mengubah namanya di luar negeri. Selama puluhan tahun ia telah bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Namun ia kemudian berhenti setelah memutuskan untuk menjadi pengasuh. Namanya Berta. Dan ini adalah fotonya sekarang. Detektif itu memberikan foto Berta saat ini. Laura menatap foto wajah yang sangat ia kenali itu dengan mata terbelalak. Bahkan tangannya juga gemetar. Ini tidak mungkin. Kenapa bisa dia yang menjadi ibu Kelvin? Lalu apakah wanita itu tahu bahwa Kelvin adalah putranya? Aku kurang tahu pasti, tapi yang aku tahu beberapa waktu lalu ia juga menyewa detektif swasta lain untuk menyelidiki tentang kejadian tahun itu. Aku rasa ia pasti telah mendapatkan kebenarannya karena sekarang ia tak lagi mencari tahu. Laura tertawa dengan getir. Menarik sekali, katanya sambil memukul meja. Matanya merah dan tangan yang mengepal di atas meja itu gemetar. Tiba-tiba ia mulai menyadari bahwa keengganan pria tua itu
untuk mengusir Berta pasti berkaitan dengan ini. Laura cukup tahu bahwa ayah mertuanya adalah pria yang pintar dan licik. Kamu boleh pergi. Detektif itu mengangguk setelah melihat pria itu keluar dari ruangan. Laura menelpon Zachary. Pria itu datang 20 menit kemudian. Saat masuk, Zachary sangat tenang, tapi di saat yang sama juga memancarkan aura yang menakutkan. Aku pikir kamu tak akan memanggilku lagi dan memilih untuk menjadi ibu palsu yang baik. Laura tahu itu adalah kalimat ejekan yang dilontarkan oleh Zachary. Bagaimanapun, pada awalnya mereka adalah rekan, namun beberapa waktu lalu ia memutuskan kemitraan dengan Zachary. Aku sepertinya terlalu meremehkan kelicikan ayah mertuaku. Ia ternyata diam-diam telah dengan sengaja membiarkan ibu kandung Kelvin masuk ke keluarga tanpa berniat untuk mengusirnya. Aku yakin pria tua itu pasti bermimpi untuk memberikan status resmi pada wanita itu dan menyingkirkannya. Saat mengatakan itu, Laura menyodorkan bekas tentang Berta. Zachary memiliki ekspresi terkejut. Ia sudah mengenal dengan Berta selama bertahun-tahun saat Elisa masih berada di luar negeri. Namun ia tidak menyangka bahwa ternyata Berta pada akhirnya adalah ibu dari Kelvin. Wow, ternyata ia memiliki insting yang sangat bagus. Aku heran kenapa seorang perawat senior seperti dia rela melepaskan karirnya dan memilih untuk menjadi pengasuh Efren saat Elisa bahkan belum bisa menggajinya dengan layak. Omong kosong, aku yakin dia adalah pria yang licik. Laura menolak dengan apa yang disebut insting. Ia lebih percaya bahwa Berta adalah perencana yang matang. Ia yakin wanita ini pasti diam-diam telah mengetahui sejak lama identitas Kelvin dan sengaja menggunakan Efren untuk menyusup ke keluarganya. Sementara ia yang tengah menyewa detektif swasta baru-baru ini hanya digunakan untuk pertunjukan agar ia masih tampak seperti wanita yang polos. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Lelaki tua itu telah berani menolak permintaanku. Jadi mari kita keluarkan rahasia kotor keluarga Wilson. Apa kamu yakin kamu mungkin telah kehilangan tiket untuk bisa masuk ke keluarga itu jika melakukan hal ini? Aku tidak peduli lagi pula. Mereka tidak berniat untuk berdamai denganku. Selama beberapa hari tinggal di sana sudah membuatnya sadar betapa sangat bermusuhan keluarga itu padanya. Ia telah berusaha menyenangkan Lily dan juga Efren, namun ia masih mendapatkan sikap dingin mereka. Sekarang ia juga penasaran kenapa Berta dikirim oleh pria tua itu pergi. Zachary berpikir untuk waktu yang lama. Sebenarnya jika ia menggunakan cara ini, maka itu berarti ia harus rela kehilangan 3 temannya, meski ia merasakan patah hati yang hebat karena pernikahan Elisa dan Kelvin dan memiliki dendam mendalam. Tapi ia masih merasa sedikit bertentangan. Jika Elisa tahu hal ini, maka ia akan sangat membencinya. Zachary, kamu tidak berubah pikiran bukan? Desak Laura. Zachary berdiri dari tempat duduknya. Aku tidak ingin ikut campur lagi dengan urusan kalian. Selama beberapa hari berpikir, sebenarnya Zachary telah memutuskan untuk mengobati hatinya yang compang-camping dengan pergi jauh. Ia telah menyiapkan dirinya sebagai relawan medis di daerah konflik. Aku tidak tahu kamu begitu pengecut, ejek Laura. Zachary yang sempat berjalan menoleh ke belakang. Aku justru akan mendapatkan kebencian Elisa jika melakukan hal ini. Tetap saja pada akhirnya kami tidak akan bersama. Aku tidak ingin ia membenciku semakin dalam, tapi aku ingin ia mengingat saat-saat hangat yang pernah kami lalui. Zachary pergi. Dia adalah orang yang mengibarkan bendera perang lebih awal, namun ia juga yang memilih untuk mundur lebih dulu. Di dalam ruangan, Laura memukul meja lagi dengan jarinya yang mengepal. Pergilah. Apa kamu pikir aku tidak bisa menemukan sekutu lain? Pekik Laura.
Siang hari portal berita dipenuhi dengan data tentang penyakit mental Kelvin yang bocor, termasuk riwayat penyakit medisnya saat ia masih kecil. Tak hanya itu, rahasia kelahiran Kelvin juga telah tersebar. Ia lahir dari seorang ibu pengganti yang bahkan tidak memiliki darah Laura di dalam dirinya. Berita itu menjadi trending dalam sekejap. Saat Kelvin sedang memimpin rapat, ia melihat wajah aneh dari para bawahannya yang diam-diam melihat ponsel di tangan mereka sambil menunduk dan sesekali menatap ke arahnya. Apakah kalian masih ingin terus bekerja di sini atau lebih memilih untuk menatap ponsel kalian? Kata Kelvin dengan suara yang dingin. Bawahan Kelvin segera tersentak. Mereka kemudian buru-buru menyimpan ponsel mereka dan lanjut mendengarkan teman kerja mereka yang sedang melakukan presentasi. Tapi Kelvin bisa melihat dengan jelas mereka masih belum berkonsentrasi. Rapat selesai, perbaiki semuanya. Wajah mereka semua menjadi pucat. Ada beberapa divisi yang bahkan belum melakukan presentasi kerja mereka, namun kini harus melakukan revisi tanpa tahu letak kesalahannya. Hanya saja melihat wajah bos mereka yang gelap, mereka tidak berani mengeluh dan segera merapikan barang-barang lalu keluar seperti lari dari iblis. Zah, apa yang baru saja mengalihkan perhatian mereka? Cepat buka ponselmu. Kelvin sudah bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan cara para karyawan menatap dirinya tadi. Zah mengangguk. Ia segera membuka ponsel dan melihat berita trending hari ini. Pupil matanya melebar ketika melihat bosnya kini menjadi perbincangan di semua portal berita. Zah terlalu takut untuk memberikan hasil pencariannya pada Kelvin. Ia mencengkeram ponselnya dengan erat, sementara keringat dingin bercucuran di keningnya. Tunjukkan padaku, pinta Kelvin dengan rasa tidak sabar. Zah menggeleng, kemudian Kelvin mulai mengulurkan tangannya untuk merebut ponsel itu. Namun Zah malah mundur. Ia masih menggelengkan kepalanya dengan wajah yang pucat. Ia takut berita ini akan mempengaruhi mental bosnya. Bos, lebih baik jangan lihat. Aku akan menyelesaikan ini untuk Anda. Kelvin semakin tidak sabar. Berhenti bermain-main dan serahkan padaku. Zah menyerahkan ponselnya dengan tangan gemetar. Jika orang melihat tampilan gelap di wajah Kelvin dan keengganan Zah untuk memberikan ponselnya, mungkin mereka akan menebak bahwa Zah melakukan itu untuk melindungi ponselnya. Jika sampai benda itu dibanting oleh Kelvin setelah melihat berita, Kelvin membaca berita itu. Alisnya menyipit dengan erat seolah bisa menjepit seekor lalat hingga mati pada kerutan itu. Aku akan menurunkan semua berita itu dari media. Anda jangan khawatir, kata Zah dengan hati-hati. Kelvin menarik nafas dalam dan menyerahkan kembali ponsel itu ke atas meja. Kamu tidak akan bisa menurunkan berita ini. Media jelas memiliki orang yang kuat di belakangnya hingga berani memposting berita ini tanpa takut menyinggungku. Siapa menurut Anda? Seseorang yang tentu saja akan diuntungkan jika berita ini sampai keluar. Zah meremas pikirannya dengan keras. Ada terlalu banyak tersangka yang ia curigai. Lagi pula bosnya untuk sampai di posisi ini tentu saja telah menyinggung banyak orang. Tak hanya itu, posisinya ini juga diidamkan oleh banyak orang. Bos, aku akan mencari tahu. Kelvin menggeleng. Tidak perlu, nanti juga orang seperti ini akan muncul dengan sendirinya. Suasana ruangan rapat yang luas itu menjadi sunyi. Hanya ada Kelvin dan Zah di ruangan itu. Setelah duduk diam selama 20 menit, Kelvin keluar dari sana. Ia melihat banyak karyawan menatap dirinya dengan aneh ketika ia lewat. Beruntung itu hanya sesaat karena Kelvin memiliki lift pribadi. Sesampainya di kantor Kelvin, Zah kemudian mengeluarkan obat dari sakunya dan mengulurkannya pada Kelvin.
Bos, Anda harus menenangkan diri. Kelvin menggeleng. Ia menatap bawahan setianya itu dengan mata merah. Zah, apakah kamu takut aku akan kehilangan kendali dan mempermalukan diri sendiri? Zah tersentak. Tolong maafkan kelancanganku, Bos, pinta Zah dengan kepala tertunduk. Aku baik-baik saja. Sepertinya aku malah merasa seperti mendapatkan pembebasan. Zah menggaruk kepalanya dengan wajah yang bingung, melihat bosnya yang tenang dan tidak emosional setelah membaca berita tadi. Ia justru merasa khawatir. Aku tidak tahu harus sedih atau bahagia melihat bos yang sangat tenang. Namun bagaimana jika ini justru ketenangan sebelum badai? Tiba-tiba senyum tersungging di wajah Kelvin saat Zah melihat hal itu. Ia hampir jatuh ke lantai karena ketakutan. Tidak, ini tidak baik-baik saja, gumamnya. Ia lalu menitikkan air mata, sementara bosnya mengulas senyum konyol yang tampak seperti orang gila di mata Zah. Bos, marahlah jika ingin marah, bahkan lebih baik bagiku jika Anda melempari barang-barang dan melampiaskan kekesalanmu. Jangan tertawa seperti itu, aku melihatnya sangat menakutkan. Kelvin menatap Zah dengan wajah kesal. Menakutkan? Apakah aku terlihat seperti orang gila atau joker saat tertawa? Zah masih bercucuran air mata. Dia tidak berani menjawab dan hanya mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Zah, jangan khawatir. Aku justru merasa bingung bernafas dengan lega. Aku tidak kecewa dan merasa sakit lagi begitu mengetahui bahwa orang yang selama ini kejam dan memanipulasi mentalku bukan ibu kandungku. Sekarang aku justru merasa, oh pantas saja ia tidak mencintaiku. Jadi aku tidak perlu lagi merasa sedih dan putus asa karena tidak disayangi oleh ibu sendiri seperti anak-anak lainnya. Setelah mendengarkan penjelasan Kelvin, Zah menarik nafas lega tapi masih bercucuran air mata. Benar, Anda tidak harus merasa sedih lagi.